ada yang mau syahadah, tetapi ceritanya gini Gurunda. Beliau ini kabur dari rumah katanya karena bertentangan dengan keluarganya. Beliau ini Hindu, keluarganya juga Hindu, dilarang masuk Islam. Beliau kabur dari rumah, bawa uang doang. Bawa uang kok nggak bawa KTP? Ternyata KTP-nya di dompet. Kenapa nggak bawa dompet kan gitu Gurunda? Iya. Kendalanya di mana Bang? Iya itu. Silakan Gurunda. Tafadhol. Kendalanya di mana sahabat kita ini, teman kita ini? Apa masalahnya sampai tidak memiliki KTP? Silakan Bang Andrian. Masalahnya milikin KTP sih Bang Zuma. Kalau juga ada bilang Waalaikumsalam. Iya gimana Bang? Berkata Pak deh. Jadi kan kemarin udah cerita juga sama Bang Zuma kalau kabur dari rumah nggak bawa apa-apa, cuma bawa uang sama baju gitu Bang. Cuman aku pengennya bersahadat sama Bang Zuma gitu. Cuman ini kan yang teman-teman lainnya kan apa kalau mau bersahadat sama Bang Zuma kan harus lengkap ininya KTP apa gitu kan. Itu yang bikin aku bingung Bang. Oke, jadi gini. Latar belakang agamanya apa? Untuk sekarang aku nggak ada Bang. Maksudnya ateis? Ateis. Ya. Tapi di KTP kan tentu ada agama. Hindu. Iya. Oh Hindu. Sudah selama ini sudah sering lihat diskusi lintas agama mungkin? Sering Bang. Tapi kan kita nggak pernah diskusi terkait Hindu Islam. Hindu Islam nggak pernah diskusi kemudian. Lalu saudara ini kan Hindu mau masuk Islam gitu. Yang menarik di Islam itu apa? Yang menarik di Islam ya kemarin yang udah aku bilang sama Bang Zuma. Kita udah pernah diskusi sebelumnya? Udah pernah tanya jawab kita? Pernah. Kapan itu? Kemarin waktu di rumah siapa ya? Lupa aku Bang. Bukan yang diminta identitasnya habis nggak balik lagi? Bukan. Oh gitu. Usia berapa tahun sekarang? 26 Bang. 26. Udah menikah? Belum. Berarti Chinese? Jawa sih Bang kalau aku. Jawa? Iya. Di sini ada sekretaris kita. Salah satu kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf dari Apologet Islam Indonesia itu adalah harus menyerahkan kemudian identitasnya itu. Kalau mau mendapatkan sertifikat. Tapi kalau sekedar ingin disyahadatkan ya bisa aja. Bisa. Tapi kami tidak bisa bertanggung jawab secara hukum kalau ada apa-apa dengan adik ini karena kami nggak bisa memberikan sertifikat tersebut. Tapi kalau mengenai keyakinan bahwa saudara ini sudah Islam, insya Allah sudah Islam. Gitu loh. Bisa buka kamera nggak? Belum bisa kayaknya Gurunda. Followers masih 198. Kalau bisa buka kamera nanti teman-teman kita follow. Gimana? Oh iya, belum betul. bisa Bang. Masih segan sama keluarga. Oh. Ya itu sih masih jadi problemnya Bang. Cuman maksud aku pengennya bersahadat dulu sama Bang Zuma. Masalah surat-surat kan nih, masalah KTP kan aku bisa ngurus gitu loh Bang. Bisa ngurus sendiri nggak Bang maksudnya gitu? Bisa, cuman kami nggak bisa memberikan sertifikat mu'alafnya gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak bisa. Biasanya gini loh Dek, biasanya gini, orang bersyahadat itu kan yang dia butuhkan adalah sertifikat pindah agama. Supaya sebagai kekuatan hukum bahwa yang bersangkutan sudah memeluk agama Islam. Ya. Jadi dari sertifikat itu nantinya digunakan untuk ke Dukcapil ganti identitas. Yang tadinya kolomnya Hindu berubah menjadi Islam. Nah, besok hari kalau misalnya Pak Bom meninggal dunia,
itu kan bisa dikenal bahwa jenazahnya ini Islam atau Kristen gitu. Paham enggak? Supaya dia dikebumikan atau dikuburkan dengan sesuai dengan keyakinannya. Jangan sampai dia Islam dikuburkan secara Hindu, atau jangan sampai dia Kristen dikuburkan secara Hindu gitu loh. Paham enggak maksud saya ini? Iya, paham. Izin Gurunda, Iya, izin. silakan. Bang Andrian ini Hindu, tapi kenapa kok di statusnya kok Salum ya? Maksudnya bang? Di status Anda di TikTok itu kok tertulis Salum? Hindu kan nggak kenal Salum. Kalau itu aku nggak ngerti sih bang, maksud pertanyaan abang Ardiansyah. Nggak, ini loh, ketika aku klik Bang Adrian Di bio-nya Bang Ardia, di bio. di bio itu tertulis Salum. Nah, orang Hindu kan nggak kenal Salum. Itu ngucapin salam aja sih bang, nggak ada niatan yang lain sih. Iya, maksud saya orang Hindu kan kalau ngucapin salam bukan Salum. Apa kalau orang Hindu ngucapin salam apa bang? Hum Swastiastu. Ya, Apa Bang Andrian? kalau orang Hindu Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan tuh bang. Oh iya, harusnya gitu kan. Tapi kok Salum gitu ya? Mungkin saya salah baca ya. Lanjut Guru Iya. dah. Orientasinya apa yang menjadi orientasi mau meluk Islam? Ya udah banyak belajar sih bang tentang kitab-kitab gitu. Sudah banyak belajar juga dari penceramah Muslim kayak Abang Zuma, kayak Dr. Zakir Naik, kayak Ustadz Jeffrey. Dari situ dari dulu udah banyak pembelajaran dari situ sih bang. Kalau pribadi aku gitu, yang buat aku yakin sama Islam sih. Oke, kalau saya sih, saya pribadi nih ya, saya lurus-lurus aja. Anda minta syahadat, ya kita bimbing bersyahadat. Tapi ada nggak nanti ke depannya yang bisa meyakinkan kami sebagai Muslim bahwa adik ini memang betul-betul dari Hindu masuk ke Islam gitu? Karena ini kan agama bukan main-main. Kita pindah agama itu karena kita melihat bahwa ada hal yang baik dari agama setelah agama kita gitu loh. Maksudnya nanti setelah aku masuk Islam, terus KTP aku Islam gitu, terus Bang Zuma tahu gitu? Bukan hanya sekedar itu. Misalnya nih besok-besok kita di sini mungkin bisa kenalan, bisa bertemu atau apa gitu, atau Ya kalau pengen aku sih ketemu sama Bang Zuma, itu keinginan aku sih bang dari dulu. ada ini di mana? Kalau keluarga di Bengkulu bang, cuman sekarang akunya di Jambi. Oh, dekat berarti dengan saya. Abang di mana? Di Dubai Utara. Dubai. Iya. Nggak Kalau terlalu jauh keinginan sih. aku sih kayak gitu sih bang, pengen langsung bersyahadat di depan mata Bang Zuma gitu, biar percaya, orang-orang percaya gitu, nggak istilahnya cuman ngebilang kalau aku cuman mau cari popularitas, pengen apa itu, pengen ngeyakinin gitu kayak orang-orang gitu. Kalau kayak emang nggak lagi main-main atau orang yang lagi nyamar. Oke, itu kan pikiran manusiawi yang pada intinya sekarang ini ada ini benar-benar mau masuk Islam dan sekarang ini masih Hindu kan gitu ya? Iya. Masih Hindu mau masuk Kalau Islam. dibilang masih Hindu sih enggak sih bang, soalnya aku juga udah lama nggak ngikutin ajaran-ajaran keluarga aku gitu. Oh ya sudah. Artinya mau meluk Islam gitu ya, secara sah. Nah, kenapa harus memilih Bang Zuma? Kan bisa dekat masjid, banyak masjid. Iya nggak apa-apa, karena terinspirasi aja oleh Bang Zuma gitu. Mau jadi Karena apologet juga. enggak, karena emang sering lihat Bang Zuma pencerahannya gitu, yang membuat aku yakin sama Islam gitu. Nggak ada niatan yang lain sih. Oke, baik. Ke depan bisa meyakinkan kami bahwa antum ini memang saudara saya ini memang mu'alaf. Benar ya? Cuman kami aku bakal dari yakinin itu bang, biar orang percaya gitu bang. tapi kami dari yayasan tidak bisa memberikan sertifikat untuk saat ini. Gak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa bang. Nah, alasannya karena KTP ada di rumah kan ya? Iya. Bisa nggak misalnya nanti berubah pikiran
sudah disyahadatkan, tapi nantinya kemudian KTP-nya itu diberikan sama Dinda Ardiansa sebagai sekretaris, bisa nggak? Bisa. Mungkin Aku besok? juga udah nyimpen WA-nya Bang siapa ini tadi? Saya juga bisa. WA-nya sudah ada sama saya juga. Oh iya, boleh. Iya. Jadi kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia tiada niatan lain, hanya sekedar membantu adik ini untuk mendapatkan sertifikat legalitas keagamaan sebagai bekal kemudian untuk mengganti identitas tanda pengenal. Tidak apa-apa sih, saya syahadatkan, tidak masalah. Dengan catatan kami tidak bisa memberikan kemudian sertifikat. Boleh ya? Boleh Bang. Oke, baik. Saya tutup kamera dulu karena adik ini juga enggak buka kamera. Oke. Bagaimana sekretaris, penasihat dan juga Ustadz Hanafi? Bang, bisa ya? Bisa ya? Enggak apa-apa. Oke. Gini Akhi Juma, jadi saudara-saudara Muslim pun tidak perlu memfollow ya. Nggak perlu, kita syahadatkan aja apa adanya gitu Akhi Juma. Nggak apa-apa ya. Iya, kalaupun ini ada dua kemungkinan ya Gurunda ya. Kalaupun benar dia dari non muslim kemudian bersyahadat menjadi muslim, betul-betul itu memang keadaannya, maka ya alhamdulillah kan begitu kan Gurunda. Tetapi jika memang ada dua kemungkinan ya, benar dan tidak. Misal ini nggak benar, misal nggak benar, ya andai pun kita di Bang Ardiansyah. anu ya, Maksudnya udah apa-apa. kalau misalnya Enggak, aku bahas soal sertifikat itu aja sih. Ya lanjut. Ya gini Bang, kenapa kita itu sangat berhati-hati seperti tadi malam itu ada orang yang mau bersahadat, ya kan? Langsung netizen saya suruh follow. Ternyata setelah di follow kabur dia. Ternyata tujuan dia itu hanya untuk cari follower supaya nanti dia bisa live sendiri dan sebagainya. Maka dari itu saya katakan untuk para netizen tidak perlu memfollow karena beliau juga tidak mau open cam. Jadi Bang Ardiansyah, nanti kalau ada orang mau syahadat jangan buru-buru di follow sebelum dia itu memberikan KTP. Iya memang, Gitu ya? memang Pak Di. Ya, Jadi aku begitu. nggak pernah nyuruh follow tadi, nggak pernah nyuruh follow. Iya aku. iya, betul. Ini saran untuk kedepannya ya. Jangan menyuruh follow dulu, karena kalau follow otomatis dia dapat koin. Nah itu yang disalahgunakan oleh oknum-oknum pengemis itu tadi. Ya, hanya sekedar ingin cari follower sama cari koin. Maka dari itu jangan di follow dulu kalau belum menyerahkan KTP. Seperti itu. Silakan Akhi Juma kalau mau disyahadatkan, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi begitu ketatnya di Apologet Islam Indonesia ini, Dinda siapa namanya, Andrian, iya Bang. karena adalah kewajiban kami sebagai saudara seakidah. Kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab tentang kamu itu juga adalah kami sebagai Muslim. Ada kewajiban-kewajiban kami sebagai Muslim kepada orang yang baru masuk Islam yang sekiranya bisa kami laksanakan. Itulah sebabnya kenapa kita sangat ketat untuk mensyaratkan kemudian harus ada identitas. Tapi kalaupun kemudian malam ini belum ada identitas dan pingin kali kemudian syahadat, ya nggak apa-apa. Terlepas mau bermain atau serius, saya serahkan kepada Allah. Gitu ya. Anda yakin Anda tidak mempermainkan kami di sini kan? Yakin Bang. Oke. Baik. Kiranya saya serahkan semuanya kepada Allah. Bisa ikuti saya ya. Teman-teman, kita positif thinking aja. Adalah satu kebahagiaan, kalaupun bercanda artinya dia cinta kepada Islam. Dan kalau beliau ini serius, mari kita memaafkan keadaan ini, kiranya dimudahkan oleh Allah. Besok belum memberikan identitasnya kepada kita. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna
Muhammadan Rasulullah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah, sahabat-sahabat sekalian, kita mempersaksikan saudara kita Andrian malam ini menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Semoga apa yang beliau lakukan niatnya benar-benar karena Allah, karena meyakini Islam. Kita kemudian melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, semuanya kita ridha, apapun itu kita ridha, apapun itu kita ikhlas. Allah yang melihat hati kita. Kalau saudara kita ini sifatnya hanya bersenda gurau, kiranya itu yang menjadi sebab mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Dan kalau misalnya beliau ini hanya bersenda gurau, benar-benar bersenda gurau, kita doakan semoga Allah membukakan pintu hidayah. Dan kalau serius, kita minta kepada Allah agar anak ini tetap istiqomah di dalam Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada ustadz-ustadz, guru-guru saya yang ingin mendoakan kepada Dinda Diansa. Silakan. Ya, silakan Pak Disugi. Tafadhol Pak Diansa. Ustadz Hanafi. Di sini silakan. ada Ustadz Hanafi. Tafadhol Ustadz. Tafadhol Ustadz. Boleh. Sugi. Ustadz Hanafi aja. Ya udah Bang inspirasi aja. Host aja lah udah. Ustadz Hanafi yang apa ini? Doanya insya Allah dikabulkan Allah. Oke, izin Guru Ndazuma dan semua para guru-guru karena ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh sahabat-sahabat kita, tadi benar sekali kata Guru Ndazuma bahwa memang kita tidak bisa menghukumi seseorang itu secara batinnya, karena fikih itu melihat secara zahir. Maka alangkah baiknya kita utamakan dengan akhlakul karimah. Ya, walaupun memang kita sudah sangat-sangat ketat sekali karena memang belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan buat ini jadi pelajaran juga nanti buat Andrian dan juga teman-teman yang lainnya agar mempersiapkan diri, karena supaya tidak main-main, karena sekarang itu dikit-dikit lapor. Jadi supaya tidak terlalu lelah kita. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi salah satu anugerah juga terindah teman-teman dari Allah, diizinkan dari Allah hari ini, detik ini kita, saudara kita Adrian Mu'allaf di depan gurunda kita dan teman-teman menjadi satu pelajaran penting buat kita untuk mengaminkan. Silahkan Bang Adrian nanti tolong diaminkan, karena di antara fadilah utama dari seorang mu'allaf itu diijabahnya doa dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at tarfana bi annaka 'ala darajat tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, yang baik yang kami lakukan dengan disengaja maupun yang tidak kami lakukan dengan sengaja, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Maafkan segala kesalahan semua dari sahabat-sahabat kami, bil khusus dari komunitas kami ya Allah, API ya, di mana kami sedang berjuang ya Allah, bantu kami ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat Nabi Muhammad.
Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkan zahir dan batinnya ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma faz ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad termasuk kami semua ya Allah. Para pejuang-pejuang Islam ya Allah di api ini ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin, dengan maaf maghfirah yang luas wahai Tuhan semesta alam. Kami tahu ya Allah, Engkau ya Allah bukan hanya Tuhannya umat Islam, tapi Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam antariksa ini ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang kami selalu mengerdilkan Tuhan kami sendiri. Maafkan kami ya Rasulullah sebagaimana hadismu yang telah kau katakan ya Allah, hancurnya Islam dari dalam sendiri. Kami yang ngaku muslim terkadang mengkerdilkan Tuhan kami sendiri seakan-akan Allah hanya Tuhannya orang Islam, padahal Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan alam antariksa ini. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera wahai Tuhan semesta alam. Kami terkadang mengerdilkan Muhammad Rasulullah, padahal Muhammad itu bukan nabinya, bukan utusannya orang Islam saja, tapi dia adalah utusanmu ya Allah, dan tugasnya bukan hanya di bumi tapi untuk rahmatan lil alamin ya Allah, dengan lega lapang yang segera ya Allah untuk seluruh sahabat kami yang sedang berjuang ya Allah di api ini ya Allah. Allahumma syrah bil Quran sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami dengan Al-Quran, mudahkan urusan kami dengan Al-Quran. Cintai, tanamkan di hati kami semua ya Allah punya rasa cinta kepada Al-Quran, hingga cinta Quran pun dapat kami bagikan untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah ruh yang masih menempel ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran hingga kami semua memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran ya Allah, yang pada akhirnya kami memiliki keluarga yang Qurani yang nantinya akan mendapat cintanya Al-Quran dan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah Ta'ala alam sahab. Lanjut guru-guru yang lain. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Guru Ndak bisa masuk, ada yang kita mau sampaikan mungkin atau gimana? Oke, baik, Masya Allah, luar biasa doa Ustadz kita, Masya Allah, membuat air mata kita ini benar-benar menetes ya, doa yang khusyuk. Kemudian inilah hikmah ya, kita punya guru-guru yang kemudian lisannya bisa menghantarkan kita berkhidmat di dalam berdoa. Dan juga dari saudara Andrian, mudah-mudahan apa yang didoakan tadi bisa diijabah oleh Allah. Minimal ada ini benar-benar menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Niatannya kalau mau jumpa dengan saya ada di Makassar, di Sulawesi Selatan,
dan api menyebar sampai di Riau. Di Riau ada, kemudian di mana tadi, Jambi juga ada, kita ada api juga di sana, kemudian di Sumatera juga ada. Jadi kalau mau ketemu dengan teman-teman apologet Islam, saya rasa personilnya ada tersebar di mana-mana. Saya kira gitu, kita cuma berharap supaya adik ini benar-benar bisa menjalankan Islam ini dengan baik. Saudara Andrian sudah sunat? Sudah bang. Alhamdulillah. Ya syukurlah kalau demikian. Nanti kalau ada apa-apa, utamanya kalau sudah nyetor KTP-nya ke Dinda Ardiansa atau ke Inspirasi, nanti masuk ke kajian-kajian Islam, ada Ustadz Hanafi, ikuti komal beliau di mana beliau live, ya ikuti beliau, bisa nyimak di bawah, atau di Ustadz Takhta, beliau juga sering berkomunikasi dengan mu'alaf-mu'alaf yang disyahadatkan di Apologet Islam Indonesia. Supaya jangan menyendiri gitu ya. Sudah syahadat menjauh. Harusnya setelah syahadat itu mendekat. Kejar orang-orang di Apologet Islam ini. Bang, saya mau belajar ngaji, gimana caranya? Bang, saya mau belajar sholat, gimana caranya? Karena kita memang ada sebenarnya kelas. Ustadz Tahta itu memang khusus untuk membina mu'alaf. Seperti itu, Saudara Adinda Ardian. Ya, paham ya? Ya. Di Inspirasi sudah ada nomornya kan ya? Ada nomor HP-nya kan ya? Iya, ada. Ada bang. Oke. Silakan aja komunikasi. Kalau ada apa-apa terkait dengan mu'alafnya adek ini, diinformasikan aja ke kami. Ya. Siap. Dinda Inspirasi, saya izin ya. Tadi saya janji di sebelah ada debat, ada yang mau dibahas untuk sementara. Ustadz Hanafi, saya mohon izin, dan teman-teman yang lain, Dinda Ardiansa. Boleh ya? Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang mungkin besok atau lusa, kita dikomalin lagi. Monitor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di situ. Apakah prasangka saya benar? Ntar dulu, host Ini turun dari sudut pandang. izin dulu ya, kosongkan satu untuk Banyuma. Host.